Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ustazah Fitria. Untuk hari ini gimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini nanti kita akan belajar pada subtema 2 ya, subtema 2 tentang mata pelajaran PPKN. Nah, apa saja yang akan dipelajari? Ya, kita lihat saja ya. Nah, sambil anak-anak coba diambil buku subtema 2, yaitu tema 2 ya. Nah, tema 2 tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Nah, silakan anak-anak dibuka di halaman 53. Oke? Ya, sudah ya Nak ya. Nah, di sini kita akan belajar apa saja sih untuk PPKN. Yang pertama itu tentang mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Jadi kita akan belajar tentang syukur ya. Kemudian nanti juga akan menjelaskan makna keberagaman dan lain sebagainya ya. Kita akan pelajari satu persatu. Nah, yang pertama yaitu tentang mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi coba sekarang sudah mau tanya nih, kan kemarin waktu Ustazah ngajar ya. Nah, kalian Ustazah tanya pada sayang sama hewan enggak? Iya. Nah, hewan apa yang disukai? Banyak yang menjawab kucing, ada yang burung kayak gitu. Nah, terus bagaimana rasa syukur kalian dengan memiliki hewan itu? Yaitu dengan apa? Dengan merawatnya dengan sebaik-baiknya ya. Kita rawat, tidak semena-mena kepada hewan. Misalnya, contohnya semena-mena itu apa? Misalnya dipukul, itu kucingnya misalnya makan lauk ya, makan lauk bandeng kita itu. Nah, terus dasar kucingnya nakal, nah terus dipukul. Nah, itu namanya adalah berbuat semena-mena kepada hewan. Berarti kita tidak mensyukuri akan karunia Tuhan Yang Maha Esa atau karunia Allah yang sudah berikan kepada kita. Oke. Nah, kemudian coba anak-anak buka di halaman 65 ya. Di sini ada mengamati karakteristik individu. Nah, itu ada Melani, ada Rasti, ada Ahmad, dan juga ada Wayan ya. Coba Ustazah bacakan sambil kalian menyimak ya. Melani, nah dia berbicara, wah bagus ya dongeng yang diceritakan Om Gilang. Kemudian Rasti menjawab, iya ceritanya mengajarkan nilai kerjasama dan saling menolong. Ahmad kemudian menjawab juga, nilai kerjasama dan saling menolong itu sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Kemudian Wayan menjawab, benar, kerjasama dan saling menolong tanpa pilih kasih. Burung mau menolong ikan dan ikan mau menolong burung. Kemudian Rasti menjawab, kita harus meneladani sifat ikan dan burung. Kemudian Wayan, benar, mereka memiliki sifat yang baik yang harus diteladani. Nah, dari ini tadi ya Nak ya, jadi kita berbicara tentang sifat baik dan sifat tidak baik. Tadi yang dibicarakan baik itu adalah burung dan ikan. Kenapa dia bersifat baik? Karena dia mau menolong. Nah, misalkan kita punya tetangga ya, tetangga kita baru butuh bantuan nih. Nah, baru butuh bantuan, kemudian misalnya dia nggak ada makanan, kita tolong dengan apa? Kita berikan sedikit makanan yang kita punya. Atau orang-orang yang membutuhkan ketika di jalan ada orang yang membutuhkan pertolongan kita tolong, tapi tidak boleh mengharap imbalan ya. Jadi kita harus ikhlas menolongnya. Karena apa? Orang yang menolong itu nanti akan mendapatkan pahala bagus ya. Jadi kalau dapat pahalanya banyak, maka kita akan masuk apa? Iya betul, kita akan masuk surga. Nah, itu ya. Kemudian sifat menolong itu juga merupakan pengamalan dari sila Pancasila yang kedua ya. Bunyinya bagaimana? Hayo, sila Pancasila yang kedua. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3.
persatuan Indonesia, dan seterusnya. Nah, itu termasuk pada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus suka menolong. Nah, suka menolong termasuk sila yang kedua, diingat-ingat ya. Selain itu, misalnya contoh sifat baik yang lain lagi apa? Ada jujur juga sifat yang baik. Kemudian tekun, kemudian taat sama orang tua. Nah, itu sifat yang baik ya. Nah, oke. Ya, berikutnya anak-anakku, coba dibuka di halaman 78 ya. Mengamati keberagaman karakteristik individu. Di situ ada Wayan, ada Rastia. Ustazah bacakan ya. Wayan berbicara, dalam kehidupan sehari-hari apakah ada orang yang memiliki sifat licik seperti serigala? Kemudian Rasti menjawab, tentu saja ada. Orang licik itu selalu mencari cara untuk berbuat jahat kepada orang lain demi keuntungan dirinya sendiri. Kemudian Wayan menjawab, lalu bagaimana dengan orang seperti tokoh domba kecil? Apakah juga ada? Kemudian Rastinya menjawab, tentu saja ada. Banyak orang baik di lingkungan masyarakat. Orang jahat pun juga banyak. Lalu Wayan menjawab, yang penting kita jangan berbuat jahat. Kita harus selalu berbuat baik kepada semua orang. Nah, itu ya. Jadi di lingkungan kita itu ya naknya, ada banyak sekali orang yang berbuat baik, ada orang yang berbuat jahat ya, tergantung pada dirinya sendiri. Boleh nggak kita berbuat jahat? Tidak boleh ya. Jadi kita harus berbuat baik kepada semuanya tanpa pandang bulu ya. Misalnya dia kaya, maka aku akan berbuat baik kepada orang yang kaya saja. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Jadi dia miskin, aku tidak mau deh berteman dengan dia. Tidak boleh. Jadi kita harus berbuat baik, kita harus berteman dengan siapapun. Jadi tidak memandang itu siapa ya. Jadi semuanya kita harus berbuat baik kepada mereka. Nah, itu walaupun mungkin beda agama nih, banyak sekali ya. Mungkin yang hidup di perumahan, kalau di desa mungkin jarang ya beda agama. Ya, itu kita tetap harus berbuat baik kepada mereka walaupun kita beda agama dengan mereka ya. Jadi tidak boleh saling membedakan ya. Kita harus berbuat baik kepada semuanya ya. Nah, lanjut ya. Coba sekarang dibuka di halaman 80 nih. Contoh sifat baik dan contoh sifat yang tidak baik ya. Nah, saat itu Wayan sama teman-temannya kan sedang bermain lomba nih. Kemudian kelompoknya Wayan tidak menjadi juara, tetapi kelompok temannya Wayan menjadi juara. Nah, Wayan dan kelompoknya itu mengucapkan selamat kepada temannya yang menjadi juara. Jadi harus anak-anak contoh ya. Misalkan nih di kelas, nah ada yang dapat nilai 100, ada yang dapat nilai 80, ada yang dapat nilai 50 ya. Nah, kita ucapkan selamat dengan teman kita yang mendapat nilai 100. Nah, selamat ya, semoga aku bisa seperti kamu, kayak gitu. Jadi enggak dia dapat nilai yang lebih bagus kemudian kita malah memusuhinya. Boleh nggak seperti itu ya? Tidak boleh. Jadi jika ada teman kita yang dia lebih baik dari kita, kita ucapkan selamat dan kita berusaha bisa seperti apa yang mereka dapatkan. Misalnya lomba 17 Agustus nih, makan kerupuk misalnya ya, makan kerupuk. Kemudian ada temanmu yang dia bisa jadi juara, dia habis duluan. Nah, kamu ucapkan selamat ya, jangan malah kamunya nangis. Ini ada nggak nih? Hayo, siapa nih temannya yang mendapat juara tapi kamunya malah nangis? Ayo, siapa? Jadi nggak usah nangis ya, mungkin belum rezeki kita. Kita harus berusaha lebih baik lagi, kita harus belajar lebih baik lagi ya. Jangan mudah untuk putus asa. Jadi ketika ada teman kita yang mendapatkan kelebihan, kita ucapkan selamat ya, sip. Iya, selanjutnya di halaman 86 ya, yaitu tentang sifat sombong ya, sombong dan juga rendah hati. Sombong itu apa sih? Sombong itu membanggakan dirinya sendiri, kemudian dibicarakan ke tempat umum. Misalnya ustadzah mendapatkan juara pidato misalnya. Nah, kemudian
aku Ustazah bilang nih sama teman-temannya Ustazah, hei aku bisa loh mendapatkan juara pidato, aku juara 1 loh. Nah itu namanya sombong. Jadi membanggakan pada diri sendiri kepada orang lain itu juga tidak boleh ya nak ya. Jadi kita tidak boleh sombong kepada siapapun ya. Karena apa? Ada orang yang lebih baik dari kita. Bahkan siapa nih yang semuanya paling baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menandinginya ya, karena ya di atas langit masih ada langit ya. Jadi di atas prestasi kita masih ada orang yang lebih baik daripada kita ya. Jadi kita tidak boleh sombong. Kita kaya, kita tidak boleh sombong ya. Kita harus saling membantu. Kita kalau memang kita memiliki kelebihan, kita memiliki kepandaian yang lebih dari teman-teman kita harus berbuat rendah hati ya. Rendah hati itu apa? Rendah hati itu tidak sombong ya nak ya. Jadi rendah hati itu kita bersifat biasa saja walaupun sebenarnya kita mampu ya. Walaupun sebenarnya kita orang kaya, walaupun sebenarnya kita orang pinter, walaupun sebenarnya kita bisa, tapi kita tidak usah menyombongkan diri kita kepada orang lain. Justru kita harus rendah hati. Oke, itu ya. Ya, kemudian yang terakhir yaitu di halaman 89, yaitu tentang sifat tekun. Apa itu tekun? Tekun itu kita harus rajin, teliti, ulet dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya, anak-anak besok kalau gede mau jadi apa? Dokter? Mau jadi guru kayak Ustazah? Atau mau jadi pilot? Atau mau jadi masinis? Atau mau jadi koki? Atau mau jadi apa? Ya, pokoknya yang jadi yang baik-baik ya. Semoga anak-anak Ustazah besok menjadi orang-orang yang sukses ya. Sukses dunia akhirat ya, amin. Nah, jadi kalau kuncinya kita mau sukses, kita harus memiliki sifat tekun. Tekun itu diantaranya harus ulet, harus jujur, harus disiplin, harus teliti ya. Jadi kalau misalnya pengen jadi dokter, berarti harus tekun belajar ya. Harus tekun belajar, tekun meraih cita-citanya, harus teliti, harus disiplin. Intinya disiplin waktu. Nah misalnya nih, harus mengerjakan tugas di hari ini ya diselesaikan, itu namanya disiplin ya. Harus bangun pagi jam 5 ya, karena sholat subuh juga harus lebih awal. Nah juga itu laksanakan, itu salah satu biar kalian bisa mencapai kesuksesan, yaitu dengan disiplin. Tekun tadi ya, tekun itu diantaranya dengan disiplin waktu. Nah pertama yang harus kalian laksanakan disiplin waktu. Misalnya kalau sudah dibangun sama mama, hayo nak bangun. Nah segera bangun, jangan nanti aja deh ma, nanti aja nih masih ngantuk. Nah itu nanti kalian, maka kesuksesan yang akan kalian dapatkan juga akan tertunda ya. Kalau kalian menunda sesuatu, maka kesuksesan itu juga akan tertunda. Jadi kita harus disiplin, harus tekun untuk meraih cita-cita. Oke anak-anakku semuanya, itu tadi untuk pembelajaran dari subtema 2 tentang pada mapel PPKN ya. Yaitu banyak sekali yang kita dapatkan tentang sifat-sifat yang baik, sifat tidak baik, kemudian bagaimana cara meraih kesuksesan kita. Nah jadi dimanapun kita berada, pesan Ustazah selalulah berbuat baik ya, jangan berbuat jahat kepada orang lain. Kemudian tekun dalam belajar, tekun dalam meraih cita-cita kita ya. Jadi harus semangat 45, pantang menyerah ya. Oke, itu pesan dari Ustazah. Selalu taat kepada orang tua, jangan lupa sholat 5 waktu. Kemudian terapkan protokol kesehatan dimanapun berada ya. Itu untuk pembelajaran tema hari ini. Terima kasih anak-anakku semuanya. Jangan lupa pesan Ustazah, terapkan kebaikan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.